Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Angin malam merayap pelan, seperti ular dingin yang menyusuri sela-sela dinding bambu. Di ujung desa, yang terpisah dari keramaian, berdiri sebuah rumah tua. Dengan halaman dipenuhi pohon pisang, dan tanah lembab berbau anyir. Di sanalah tinggal Wiryo, seorang dukun santet yang namanya pernah ditakuti lebih dari suara petir di musim hujan. Dulu, orang datang dengan kepala tertunduk, membawa uang, sesajen, dan dendam. Kini, tidak ada yang berani mendekat, bukan karena lupa, melainkan karena kabar yang beredar sesuatu sedang memburu Wiryo. Malam itu, ia duduk bersila di depan lilin kecil yang nyalanya bergoyang seperti napas terakhir seseorang. Tangannya gemetar, bukan karena usia, melainkan rasa yang sulit dijelaskan. Ketakutan itu seperti air merembes, perlahan namun pasti memenuhi ruang di dalam dada. Tiba-tiba, kembalikan yang kau ambil. Suara itu muncul dari arah belakang, lirih namun tajam, seperti duri yang menusuk telinga. Wiryo menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya bayangan panjang yang menempel di dinding, bergerak sendiri seolah hidup. Ia berdiri, langkahnya berat, seperti terikat sesuatu. Lantai kayu berderit pelan saat diinjak. Suasana menjadi ganjil, seperti dunia berhenti berputar, menyisakan sunyi yang terlalu dalam. Siapa di sana? Suaranya parau. Tidak ada jawaban, namun udara berubah, dingin menusuk, seperti berada di dalam sumur tanpa cahaya. Bau busuk perlahan menyebar, mirip bangkai yang lama tersembunyi. Lilin di depannya tiba-tiba padam, gelap menelan segalanya. Dalam kegelapan itu, suara lain muncul, lebih banyak, berbisik, saling tumpang tindih, seperti kerumunan orang yang berbicara dalam satu waktu. Kau ingat kami? Kami belum selesai. Kau pikir semua sudah berakhir? Wiryo mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Napasnya memburu seperti seseorang yang berlari tanpa arah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu sesuatu menyentuh bahunya. Sentuhan itu lembab dan dingin, seperti tangan yang lama terendam air. Perlahan ia menoleh. Di sana sebuah wajah muncul dari kegelapan, pucat, mata kosong, bibirnya robek seperti tersenyum paksa. Wiryo tersentak mundur, jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat, seperti daun kering diterpa angin. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Wajah itu semakin dekat, diikuti sosok lain. Lalu, satu lagi, dan satu lagi. Mereka berdiri mengelilinginya, semua dengan kondisi mengenaskan. Leher terpelintir, kulit menghitam, mata melotot, seperti potongan kenangan buruk yang bangkit menjadi nyata. Wiryo mengenali mereka satu per satu. Orang-orang yang dulu menjadi korban dari ritualnya. Pergi, kalian harus pergi, teriaknya, mencoba mengusir dengan mantra yang pernah ia kuasai. Namun tidak ada yang berubah. Bisikan itu justru semakin keras, seperti ombak yang menghantam karang tanpa henti. Kami tidak datang untuk pergi, kami datang untuk menagih. Salah satu dari mereka maju, seorang pria dengan dada berlubang, menganga seperti luka yang tak pernah sembuh. Kau yang memanggil kami dulu, sekarang kami yang memanggilmu. Tiba-tiba, lantai di bawah Wiryo terasa bergerak, seolah tanah di bawah rumah itu hidup dan bernapas. Retakan kecil muncul, mengeluarkan asap tipis berwarna keabu-abuan. Wiryo mencoba bangkit,
namun kakinya seperti ditarik sesuatu dari bawah. Tak terlihat, namun kuat, ia menjerit. Suara itu pecah, menggema di dalam rumah yang kini terasa seperti ruang tanpa ujung. Di luar, angin berhenti. Daun-daun diam, seolah alam pun menahan napas. Dan di dalam rumah itu, sesuatu yang lama terkubur akhirnya bangkit. Bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai balasan. Jeritan Wiryo terpotong tiba-tiba, seolah ditelan kegelapan yang lapar. Tubuhnya terhempas ke lantai. Napas tersengal seperti ikan yang dilempar ke darat. Sosok-sosok di sekelilingnya tidak lagi sekadar bayangan. Mereka kini tampak jelas, seperti luka lama yang terbuka kembali. Udara di ruangan berubah berat, menekan dada seperti beban batu yang tak terlihat. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan, seolah paru-parunya dipenuhi asap dingin. Di sudut ruangan, suara tetesan air terdengar pelan, teratur, seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Wiryo merangkak menjauh, tangannya gemetar, menyentuh lantai yang kini terasa lembab dan lengket. Saat ia melihat telapak tangannya, ada noda hitam pekat menempel di kulitnya. Bau amis menguar, seperti darah yang lama mengering, namun kembali basah. Ini bukan nyata, bisiknya mencoba meyakinkan diri. Namun, suara tawa kecil menjawab, tipis, panjang, menusuk. Salah satu arwah melangkah maju. Wujudnya perempuan tua dengan rambut kusut menjuntai hingga menutupi wajah. Gerakannya patah-patah, seperti boneka rusak yang dipaksa hidup. Kau pernah berkata begitu saat kami memohon, ucapnya pelan. Wiryo terdiam. Ingatan lama mulai merayap, seperti bayangan yang muncul saat cahaya redup. Ia melihat kembali Melamulam ketika orang datang membawa kebencian. Ia mengingat wajah-wajah putus asa yang memohon bantuan. Dan ia selalu menjawab dengan hal yang sama. Semua ada harga. Kini, kalimat itu terasa seperti pisau yang berbalik, menusuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, dinding rumah bergetar, suara retakan terdengar. Halus, namun jelas. Seperti tulang yang patah perlahan. Dari celah-celah itu, muncul asap tipis yang berputar, seperti makhluk hidup. Asap itu menyentuh lantai, lalu merambat menuju kaki Wiryo. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap gerakan menjadi lambat, seolah waktu di sekitarnya mengental. Lari, bisiknya pada diri sendiri. Namun, langkahnya goyah. Dunia di sekelilingnya berubah. Dinding kayu menghilang, digantikan pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Ia berdiri di tengah ladang kosong. Langit gelap, tanpa bintang. Tanah retak seperti kulit kering yang tak pernah tersentuh hujan. Di kejauhan, berdiri sosok-sosok yang sama diam, menatap. Ini, di mana aku? Suaranya hampir tak terdengar. Langkah kakinya terasa ringan, namun aneh. Seperti berjalan di atas sesuatu yang bukan tanah. Saat ia menunduk, jantungnya berdegup keras. Di bawahnya tulang berserakan, putih pucat, tak terhitung jumlahnya. Ia tersandung, jatuh. Dan saat tangannya menyentuh permukaan itu, tulang-tulang tersebut bergerak. Perlahan, mereka bergetar, saling bergesekan, menciptakan suara berderak seperti bisikan yang dipaksa keluar. Semua ini hasil perbuatanmu. Suara itu datang dari segala arah. Wiryo menutup telinganya, namun suara tersebut tetap masuk. Seperti air yang merembes melalui celah sekecil apapun. Tidak, aku hanya membantu, katanya putus asa. Tawa pecah. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Dari tumpukan tulang, sebuah tangan muncul, kurus, pucat, menggenggam pergelangan kaki Wiryo. Pegangan itu kuat, dingin seperti logam yang lama terendam. Lalu satu tangan lagi, dan satu lagi, mereka menariknya perlahan ke bawah. Wiryo meronta, namun tubuhnya terasa lemah, seperti kehilangan tenaga. Tanah tulang itu terbuka, menelannya sedikit demi sedikit. Ampun, aku bisa memperbaiki ini, teriaknya.
Namun tidak ada jawaban selain suara retakan dan gesekan. Saat tubuhnya hampir tenggelam sepenuhnya, salah satu arwah mendekat. Wajahnya kini jelas seorang pria muda dengan mata kosong, namun penuh kemarahan. "Kau tidak pernah memperbaiki apapun," ucapnya datar. Tiba-tiba semua berhenti. Dalam sekejap, Wiryo kembali ke dalam rumahnya. Tubuhnya tergeletak di lantai. Napasnya berat, seperti baru keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun, satu hal berbeda. Di pergelangan kakinya ada bekas genggaman hitam membusuk, seperti tanda bahwa apa yang ia alami bukan sekadar bayangan di luar. Suara ayam jantan mulai terdengar. Fajar perlahan datang. Namun bagi Wiryo, malam belum benar-benar pergi, karena sesuatu telah menandainya. Dan itu baru permulaan. Fajar datang seperti tamu ragu. Cahayanya pucat, tidak mampu mengusir sisa gelap yang menempel di sudut rumah. Wiryo terbaring kaku, matanya terbuka lebar, seolah takut terpejam lagi. Tubuhnya dingin, bukan karena udara, melainkan rasa yang merayap dari dalam seperti akar yang menjerat perlahan. Ia mencoba duduk, sendinya terasa kaku, seperti engsel tua yang lama tak digerakkan. Saat pandangannya jatuh ke kaki, nafasnya tercekak. Bekas genggaman itu kini berubah. Kulit di sekitarnya menghitam, retak seperti tanah kering yang lama tak tersentuh air. Dari celah kecil keluar cairan pekat berbau menyengat. Bau itu seperti luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Busuk, getir, menusuk hidung. Ini bukan luka biasa, gumamnya. Ia bangkit dengan susah payah, berjalan tertatih menuju meja tua di sudut ruangan. Di atasnya terdapat kotak kayu kecil berisi benda-benda ritual, kemenyan, jarum, benang merah, dan beberapa jimat yang dulu dianggapnya pelindung. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Biasanya benda-benda tersebut memberi rasa tenang, seperti perisai tak kasat mata. Namun kini, semuanya terasa kosong. Tak ada getaran, tak ada kekuatan. Seperti pedang tanpa mata. Ia mengambil salah satu jimat, menggenggam erat, lalu berbisik membaca mantra. Suaranya pelan, namun penuh harap, seperti orang tenggelam yang meraih udara. Tidak terjadi apa-apa. Hening. Sunyi itu terasa aneh, terlalu dalam, seperti ruang tanpa dasar. Tiba-tiba, tidak akan berhasil. Suara itu muncul dari belakang. Wiryo membeku. Perlahan, ia menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang wanita. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Namun matanya kosong, dingin, seperti sumur tua yang tak lagi memantulkan cahaya. "Kau," suara Wiryo tercekak. Wanita itu melangkah masuk. Kakinya tidak menyentuh lantai sepenuhnya, seolah melayang tipis. Setiap gerakan terasa lambat, seperti waktu di sekitarnya ikut terseret. "Kau ingat aku?" tanyanya. Wiryo diam, namun ingatan itu datang sendiri, seperti kilatan petir di langit gelap. Beberapa tahun lalu, seorang pria datang membawa foto wanita yang kini berdiri di depannya. Wajahnya dulu cerah, penuh harapan. Namun pria itu hanya membawa satu hal, kebencian, katanya saat itu. Dan Wiryo menyanggupi. Ritual dilakukan, malam panjang, penuh asap dan mantra. Hasilnya cepat. Wanita itu jatuh sakit, perlahan kehilangan akal, hingga akhirnya mati dengan cara mengenaskan. Kini, ia kembali. "Kesalahan," bisik Wiryo lirih. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan, hanya dingin yang menusuk. "Kau menyebutnya begitu sekarang," katanya pelan. Langkahnya semakin dekat.
Udara di sekitar menjadi berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Nafas Wiryo terasa sesak, seperti terjebak di ruang sempit tanpa jalan keluar. Kau mengambil hidupku tanpa pernah melihat wajahku, lanjutnya. Wiryo mundur. Setiap langkah terasa sia-sia, seperti berlari di tempat. Aku bisa memperbaiki, aku bisa mengembalikan, katanya tergesa. Tawa kecil terdengar, ringan namun penuh luka. Tidak ada yang kembali, jawab wanita itu. Tiba-tiba, dinding di belakang Wiryo berubah, permukaannya bergetar lalu menampilkan bayangan seperti cermin keruh. Di dalamnya, terlihat dirinya sendiri, namun berbeda. Tubuhnya membusuk, kulitnya mengelupas, matanya kosong seperti milik arwah yang selama ini menghantuinya. Wiryo menatap dengan ngeri. Itu bukan aku. Belum, kata wanita itu. Seketika, bayangan tersebut bergerak. Versi dirinya dalam pantulan itu perlahan mengangkat kepala, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti arwah lainnya. Kau akan menjadi bagian dari kami. Suara itu terdengar bersamaan dari bayangan dan wanita di depannya. Wiryo jatuh berlutut. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan semua kekuatan. Tolong, bisiknya. Namun kata itu terasa kosong, seperti doa yang tak lagi didengar. Wanita itu berhenti tepat di depannya. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, retak, namun penuh amarah yang tertahan lama. Kita tidak datang untuk membunuhmu, ucapnya pelan. Wiryo mengangkat kepala, bingung. Lalu untuk apa? Wanita itu menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya. Nagih. Satu kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur sunyi. Dalam, berat, dan tak bisa dihindari. Di luar, cahaya pagi mulai terang. Namun di dalam rumah itu, waktu terasa berhenti. Karena hutang lama akhirnya menemukan jalannya pulang. Dan kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pagi merambat masuk lewat celah dinding, seperti cahaya yang ragu menyentuh luka. Rumah itu tetap dingin, bukan karena udara, melainkan jejak yang tertinggal semalam. Wiryo duduk diam di lantai, punggung bersandar, napas pendek seperti mesin tua yang hampir berhenti. Wanita itu telah hilang. Namun kepergiannya tidak membawa tenang, justru meninggalkan sesuatu yang lebih berat, seperti bayangan yang tidak ikut pergi saat tubuh menjauh. Di depan Wiryo, lantai yang semula kusam kini berubah. Perlahan muncul goresan tipis, seperti ada tangan tak terlihat yang menulis di permukaan kayu. Satu huruf, lalu huruf lain, membentuk nama. Wiryo menatap dengan mata gemetar. Nama itu terasa asing, namun juga dekat, seperti lagu lama yang hampir terlupa. Belum sempat ia memahami, muncul nama berikutnya, dan berikutnya lagi. Deretan itu bertambah cepat, memenuhi lantai seperti hujan yang jatuh tanpa henti. Setiap tulisan berbeda, namun membawa kesan yang sama, dingin, berat, menekan dada. Berhenti, bisiknya pelan. Namun goresan itu terus muncul. Kini bukan hanya di lantai, dinding, pintu, bahkan meja, semuanya dipenuhi nama. Seolah seluruh ruangan berubah menjadi buku besar yang mencatat sesuatu yang tak bisa dihapus. Wiryo merangkak mendekat, tangannya menyentuh salah satu tulisan. Permukaan itu terasa hangat, seperti kulit manusia. Tiba-tiba, bayangan muncul. Ia melihat seorang pria tergeletak di tanah, tubuhnya kejang, mata terbelalak. Di sampingnya, keluarga menangis, suara mereka pecah seperti kaca jatuh. Lalu, bayangan itu lenyap. Wiryo tersentak mundur. Ini mereka, gumamnya. Ia menyentuh nama lain. Kali ini seorang anak kecil, tubuhnya kurus, wajah pucat, duduk diam di sudut ruangan gelap. Matanya kosong, seperti lampu yang kehilangan nyala. Sekejap, hilang lagi. Setiap nama yang disentuh membuka potongan kisah. Semua berakhir sama, penderitaan, kematian,
kehancuran, seperti rangkaian luka yang disusun rapi. Nafas Wiryo memburu, kepalanya terasa penuh, seperti dipaksa menampung terlalu banyak suara sekaligus. "Aku tidak bisa mengingat semuanya," katanya lirih. Suara pelan menjawab dari segala arah. Justru itu masalahnya. Wiryo menoleh cepat, namun tidak ada sosok yang terlihat. Hanya nama-nama itu kini tampak lebih jelas, seperti ditulis dengan sesuatu yang lebih pekat. "Setiap nama adalah hutang." Suara itu kembali terdengar. "Dan kau melupakan mereka seperti debu yang disapu angin." Wiryo menutup telinganya, namun suara itu tetap masuk, seperti air yang meresap melalui celah sekecil apapun. "Aku tidak bisa mengingat semuanya," teriaknya. Hening sejenak. Lalu semua nama itu bergerak. Huruf-hurufnya bergetar, lalu perlahan terlepas dari permukaan. Mereka melayang di udara, berputar seperti kawanan serangga yang mengelilingi cahaya. Wiryo terdiam, matanya mengikuti gerakan itu. Tiba-tiba, huruf-huruf tersebut mulai menyatu, membentuk wajah. 1, 2, lalu puluhan. Wajah-wajah itu menggantung di udara, menatapnya tanpa ekspresi. Seperti lukisan yang hidup, namun tanpa jiwa. "Kami bukan angka," bisik mereka bersamaan. "Kami punya nama." Salah satu wajah mendekat. Seorang pria tua dengan keriput dalam, matanya redup namun penuh arti. "Kau bahkan tidak menyebut kami saat memanggil kematian." Wiryo mundur, tubuhnya menabrak dinding yang kini dipenuhi wajah lain. "Aku hanya menjalankan permintaan," katanya lemah. Tawa kecil terdengar, tipis namun menyakitkan. "Alasan selalu sama." Suara itu datang dari segala arah. Wajah-wajah itu semakin dekat, jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. Udara terasa sesak, seperti ruang menyempit perlahan. "Kalau begitu, sebutkan nama kami." Wiryo terdiam. Bibirnya bergetar, namun tidak ada kata yang keluar. Ia mencoba mengingat, mencari satu saja dari sekian banyak nama. Namun kepalanya kosong, seperti papan tulis dihapus bersih. "Aku tidak bisa," suaranya pecah. Hening. Lalu semua wajah itu berubah. Ekspresi mereka mengeras. Mata yang semula kosong kini dipenuhi sesuatu yang gelap, amarah yang lama terpendam. "Kalau kau tidak ingat," suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat. "Kami akan membuatmu ingat dengan cara kami." Sekejap, semua wajah itu menjerit. Suara mereka bersatu, menciptakan gema yang menusuk telinga seperti 1000 kaca pecah bersamaan. Wiryo terjatuh, kedua tangannya menutup kepala. Namun suara itu tidak berhenti. Ia masuk, menembus, mengisi setiap sudut pikirannya. Satu persatu, bayangan kembali muncul, lebih cepat, lebih jelas, lebih menyakitkan. Seperti dipaksa menonton ulang semua kesalahan tanpa jeda. Di luar, matahari telah naik. Namun di dalam rumah itu, terang tidak berarti apa-apa. Karena Wiryo kini tidak hanya dihantui oleh arwah, ia dihantui oleh ingatan yang selama ini ia kubur sendiri. Dan kali ini, semua nama itu menolak untuk dilupakan. Siang berlalu tanpa arti. Cahaya hanya singgah di permukaan, tidak pernah benar-benar masuk. Rumah itu seperti tempurung retak, terlihat utuh dari luar, namun di dalamnya penuh celah yang menelan ketenangan. Wiryo terduduk di sudut, tubuhnya lemah, pikirannya seperti benang kusut yang tak bisa diurai. Nama-nama itu perlahan memudar dari dinding. Namun jejaknya masih terasa, seperti bau asap setelah api padam. Tidak terlihat, tapi menusuk. Ia mengangkat kepala saat mendengar suara dari arah pintu depan. Tok, pelan. Tok, tok. Bunyi itu sederhana, namun terasa berat, seperti ketukan dari sesuatu yang tidak punya kesabaran. Wiryo membeku. Pintu itu sudah lama tidak pernah diketuk. Orang-orang menghindari tempat ini seperti menghindari jurang. Tak ada tamu, tak ada tetangga, tak ada alasan siapapun datang. Tok, tok, tok. Kali ini lebih cepat, seperti desakan. Nafas Wiryo tertahan.
Ia berdiri perlahan, langkahnya ragu, seperti berjalan di atas es tipis yang bisa pecah kapan saja. Siapa? Suaranya hampir hilang. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang kembali terdengar. Tok, pendek, tegas. Ia mendekat. Setiap langkah terasa panjang, seperti jarak diperpanjang oleh rasa takut. Tangannya terangkat, berhenti sesaat di gagang pintu. Dingin, seperti menyentuh batu yang lama terendam air. Perlahan, ia membuka. Cahaya luar masuk, menyilaukan sesaat. Namun di ambang pintu, tidak ada siapapun. Kosong. Hanya jalan tanah dan pohon diam. Wiryo mengerutkan dahi. Jantungnya berdetak cepat, namun tidak menemukan alasan. Lalu, ia melihat ke bawah. Di depan pintu, ada jejak kaki. Basah, berwarna gelap, seperti tanah yang baru digali. Jejak itu mengarah masuk, bukan keluar. Dada Wiryo terasa ditekan. Ia mundur satu langkah. Jejak itu mulai muncul lagi, satu persatu, tanpa ada tubuh yang terlihat, seolah seseorang berjalan masuk ke dalam rumah. Lantai kayu berderit pelan mengikuti langkah tak kasat mata itu. Suara itu seperti irama lambat, menghitung waktu menuju sesuatu yang tak bisa dihentikan. Wiryo mundur lagi. Langkah tersebut berhenti tepat di tengah ruangan. Hening, namun bukan hening biasa. Ini seperti ruang yang menunggu. Tiba-tiba, pintu di belakang Wiryo tertutup sendiri. Keras, suara benturannya menggema seperti petir di ruang sempit. Ia menoleh cepat. Tangannya mencoba membuka kembali, namun gagang itu tidak bergerak, seperti terkunci dari luar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak, tidak, bisiknya panik. Saat ia berbalik, seseorang sudah berdiri di dalam. Pria, tubuhnya tinggi, namun kurus seperti bayangan yang kehilangan isi. Wajahnya pucat, dengan mata cekung yang tampak terlalu dalam, seperti lubang yang tak berujung. Wiryo terpaku. Ia mengenali sosok itu, seorang klien lama. Namun ada yang salah. Biasanya mereka datang dengan hidup penuh amarah. Kini, pria itu berdiri tanpa emosi. Kosong. "Kau masih hidup?" tanya Wiryo ragu. Pria itu menyunyum tipis. Senyum yang terasa asing. "Aku datang, seperti dulu," ucapnya pelan. Suaranya datar, seperti berasal dari tempat jauh. Wiryo mundur perlahan. "Untuk apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangan, menunjukkan sesuatu. Sebuah kantong kecil, kotor, terikat rapat. "Kau selalu bilang, semua ada harga." Ia melangkah mendekat, setiap gerakannya terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. "Kali ini, aku datang membayar." Wiryo mengelengkan cepat. "Tidak, sudah selesai, semua sudah berakhir." Pria itu berhenti, lalu tertawa kecil, pendek, kering. "Belum," jawabnya. Ia menjatuhkan kantong itu ke lantai. Suara benturannya lembut, namun dampaknya terasa seperti batu jatuh ke dalam dada. Perlahan, ikatan pada kantong itu terbuka sendiri. Isinya tumpah, tanah hitam, basah, bergerak, seperti hidup. Dari dalamnya muncul tangan, kecil, kurus, mencengkram udara. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Wiryo mundur hingga menabrak dinding. "Ini apa?" Suaranya bergetar. Pria itu menatapnya tanpa berkedip. "Bayaran yang kau lupakan." Tanah itu terus bergerak. Tangan-tangan kecil mulai keluar sepenuhnya, merayap di lantai seperti akar yang mencari tempat tumbuh. Jumlahnya semakin banyak, mengarah ke arah Wiryo. Ia mencoba lari, namun kakinya terasa berat, seperti lantai berubah menjadi lumpur yang menahan setiap langkah. Tangan-tangan itu kini menyentuh kakinya. Dingin, lengket, menarik perlahan. Wiryo menjerit, mencoba melepaskan diri. Namun pegangan itu semakin kuat, seperti janji lama yang akhirnya menagih. Pria di depannya tetap berdiri, diam, menonton.
Kau membuka pintu tanpa pernah menutupnya, katanya pelan. Nafas Wiryo memburu. Matanya liar mencari jalan keluar. Namun tidak ada, karena pintu itu memang tidak pernah benar-benar terkunci. Dan kini, sesuatu telah masuk untuk tinggal. Tangan-tangan kecil itu akhirnya menghilang seperti kabut tersapu angin. Lantai kembali tampak biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun tubuh Wiryo tidak bisa berbohong. Ia tergeletak lemah, napasnya tersengal, dada naik turun seperti ombak yang kehilangan arah. Pria yang tadi berdiri di depannya lenyap. Rumah kembali sunyi, terlalu sunyi. Bukan ketenangan, melainkan kekosongan yang menekan, seperti berada di dalam gua tanpa gema. Wiryo mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berbeda, berat, kaku, seolah ada sesuatu yang menempel di dalam dirinya. Ia memegang dadanya. Degup jantungnya tidak teratur, kadang cepat seperti dikejar, lalu tiba-tiba melambat seperti hampir berhenti. Ada yang salah, bisiknya. Ia mencoba berdiri, langkahnya goyah. Saat berjalan, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya, halus namun jelas, seperti ular kecil yang merayap di ruang sempit. Wiryo membeku, gerakan itu berhenti, lalu muncul lagi, lebih kuat. Ia menahan napas, wajahnya menegang, tangannya perlahan menyentuh perutnya. Dan saat itu, ia merasakan sesuatu menekan dari dalam, seperti ada tangan kecil yang mendorong keluar. Tidak, suaranya bergetar. Ia mundur menabrak meja. Benda-benda ritual jatuh berserakan, namun ia tidak peduli. Fokusnya hanya satu, gerakan itu. Perutnya kembali bergerak, lebih kuat. Kini terasa menyakitkan, seperti sesuatu mencakar dari dalam. Wiryo meringis, tangannya menekan keras, mencoba menghentikan rasa itu. Namun sia-sia. Keluar, biarkan aku keluar. Suara itu semakin jelas, seperti seseorang berbicara tepat di belakang telinganya. Namun tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya. Tidak, teriak Wiryo. Ia merangkak menuju sudut ruangan, mengambil pisau kecil di bawah meja. Tangannya gemetar, namun matanya dipenuhi kepanikan. Aku harus mengeluarkan ini, gumamnya. Ia mengangkat pisau itu. Ujungnya menyentuh kulit perutnya. Dingin, tipis, satu dorongan lagi. Namun tiba-tiba, tangannya berhenti. Bukan karena ragu, melainkan tertahan, seperti ada kekuatan yang menahan dari dalam. Jangan, suara itu berbisik, lembut, namun mengikat. Pisau di tangan Wiryo bergetar, lalu perlahan jatuh ke lantai. Tangannya lemas, tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Aku sudah di sini, lanjut suara itu. Perutnya kembali bergerak, namun kali ini berbeda. Lebih lambat, lebih teratur, seperti napas kedua. Wiryo menunduk, matanya kosong. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Apa yang kau inginkan? Tanyanya pelan. Hening sejenak, lalu jawaban itu datang. Pendek, namun berat. Hidup. Seketika, tubuh Wiryo tersenjak. Punggungnya melengkung seperti ditarik dari dalam. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Matanya menatap kosong ke depan. Dalam bayangannya, ia melihat sesuatu. Ruang gelap, tanah basah, dan banyak tangan terkubur, menunggu. Napasnya kembali normal, perlahan, terlalu tenang. Seperti badai yang berhenti sebelum datang lebih besar. Wiryo berdiri, gerakannya kaku, matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan yang sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang kini ikut melihat melalui dirinya. Di luar, langit mulai mendung. Awan gelap berkumpul seperti firasat yang tidak bisa dihindari. Dan di dalam tubuh Wiryo, sesuatu telah menemukan tempatnya. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian yang perlahan akan mengambil alih.
Langit menggantung kelabu, seperti kain basah yang tak pernah kering. Angin berhenti berhembus, meninggalkan udara berat yang menempel di kulit. Di dalam rumah, Wiryo berdiri kaku di tengah ruangan. Tubuhnya tegak, namun gerakannya terasa asing seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Matanya terbuka, namun sorotnya berubah. Kosong, lalu sesekali berkilat aneh. Seperti ada dua kehendak yang saling bertabrakan di balik tatapan itu. Ia melangkah, pelan, tidak goyah seperti sebelumnya. Justru terlalu teratur, seperti irama yang bukan miliknya. Setiap langkah terdengar jelas di lantai kayu. Berderit panjang seperti keluhan benda tua. Namun Wiryo tidak berhenti. Ia berjalan menuju cermin retak yang tergantung miring di dinding. Pantulan di dalamnya membuat napasnya tertahan. Wajahnya sama, namun tidak sepenuhnya. Kulitnya tampak lebih pucat, seperti lilin yang hampir habis. Di bawah matanya, bayangan gelap membentuk lingkaran dalam, seperti lubang kecil yang menghisap cahaya. Dan senyum itu muncul tanpa ia sadari, perlahan, tipis, namun bukan miliknya. Wiryo mengangkat tangan, mencoba menyentuh wajahnya. Namun, gerakan di cermin sedikit terlambat, seperti pantulan itu berpikir sendiri sebelum meniru. "Aku masih di sini," bisik Wiryo. Namun suara lain menyahut. Tidak sepenuhnya. Suara itu datang bersamaan dari dalam dan luar, bergema seperti gema di ruang sempit. Berulang tanpa jelas arah. Wiryo menatap bayangannya. Pantulan itu kini tersenyum lebih lebar. Tubuh ini hangat. Lanjut suara tersebut. Tiba-tiba kepala Wiryo terasa berat, seperti dipenuhi sesuatu yang menekan dari dalam. Ia memegang pelipisnya, mencoba menahan rasa yang menjalar seperti retakan halus. Keluar desaknya, namun tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, ia tertawa. Pendek, asing. Suara itu keluar dari mulutnya, namun tidak terasa berasal dari dirinya. "Kenapa harus keluar? Kalau aku bisa tinggal?" Suara itu terdengar jelas kini. Wiryo mundur satu langkah. Napasnya kacau. Ia mencoba menggerakkan tangan, namun terasa lambat. Seperti terjebak di dalam air. Setiap perintah dari pikirannya tidak langsung diikuti. Seperti ada jeda. Seperti harus berbagi. "Ini tubuhku," katanya menahan marah. Pantulan di cermin menggeleng pelan. Dulu, iya, seketika bayangan itu berubah. Wajahnya tetap sama, namun matanya kini berbeda. Lebih dalam, lebih gelap, seperti sumur yang tak memiliki dasar. "Aku hanya mengambil bagian yang kau tinggalkan." Kepala Wiryo berdenyut. Ingatan kembali menyerang potongan wajah, suara jeritan, malam-malam penuh ritual. Semua muncul seperti potongan kaca yang menusuk tanpa ampun. "Aku tidak pernah," ucapnya terputus. Namun kalimat itu berhenti karena ia tahu. Ia ingat, dan bagian di dalam dirinya juga tahu. Tiba-tiba tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya terangkat, menyentuh cermin. Permukaan itu dingin, namun terasa hidup. Seperti menyentuh air yang tidak bergerak. "Lihat," suara itu berbisik. Cermin bergetar, lalu retakannya melebar, membentuk pola seperti jaring yang kusut. Di dalamnya bukan lagi pantulan, melainkan bayangan lain. Tubuh Wiryo tergeletak, kaku, pucat, tak bergerak. Sementara di sampingnya, sosok-sosok berdiri, mengelilingi, menunggu. Apa ini? Napasnya tercekat. Itu yang akan terjadi. Tiba-tiba, tangan Wiryo menekan lebih keras ke cermin. Retakan itu menyebar. Suara pecah terdengar, nyaring seperti jeritan. Namun, anehnya, kaca tidak jatuh, tetap utuh. Namun di dalamnya, bayangan itu semakin jelas. Wiryo melihat dirinya sendiri, membuka mata. Namun, mata itu kosong, tanpa jiwa. Tubuh hanya wadah. Suara itu kembali. "Dan kau
sudah tidak cukup kuat untuk menjaganya. Wiryo berusaha menarik tangannya, namun terlambat. Permukaan cermin berubah seperti cairan. Tangannya masuk, perlahan, seperti ditelan. "Tidak!" teriaknya. Ia mencoba mundur, namun kakinya terpaku. Dunia di sekelilingnya terasa bergeser, seperti tanah yang tidak lagi stabil. "Berhenti!" Suaranya pecah, namun suara lain menjawab. Ini baru mulai. Tangan itu semakin dalam, hingga siku, hingga bahu. Dingin merambat ke seluruh tubuhnya, seperti es yang menyebar dari satu titik. Matanya melebar, namun tidak bisa menutup karena sesuatu mulai mengambil alih sepenuhnya. Di luar, angin kembali berembus. Daun-daun bergerak, langit semakin gelap. Dan di dalam rumah itu, tubuh Wiryo tidak lagi menjadi milik satu jiwa, melainkan dua yang perlahan akan menentukan siapa yang berhak tetap tinggal. Dinding berdenyut pelan, seperti nadi raksasa yang tersembunyi di balik kayu lapuk. Setelah cermin meredam gejolak, Wiryo terhempas ke lantai. Napasnya terseret, panjang dan berat, seperti seseorang yang baru lolos dari pusaran air. Namun ketenangan itu hanya ilusi tipis, seperti kabut pagi yang mudah tersibak. Ia mencoba bangkit, tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi asing. Seolah ada bagian yang hilang, dan bagian lain tumbuh tanpa izin. Di telinganya, suara itu masih ada. Tidak lagi berbisik, melainkan menetap seperti penghuni yang menolak pergi. "Bangun!" Suara itu lembut, namun memerintah. Wiryo menoleh ke segala arah. Tidak ada sosok, hanya ruangan yang kini tampak berbeda. Warna kayu menggelap, seperti tersiram cairan tak terlihat. Udara berbau tanah basah, mirip liang yang baru dibuka. Di tengah ruangan, lantai mulai berubah. Retakan tipis muncul, lalu melebar perlahan. Dari celah itu, keluar cahaya redup berwarna kelabu. Tidak terang, tidak juga gelap seperti cahaya yang kehilangan arah. Wiryo terpaku. Retakan itu membentuk lingkaran, seperti pintu. Turun. Turun. Suara itu kembali. Kata itu sederhana, namun terasa berat. Seperti perintah yang sudah lama menunggu untuk dipatuhi. "Apa di bawah sana?" tanya Wiryo lirih. Tidak ada jawaban langsung, namun tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya melangkah, mendekat. Setiap langkah terasa pasti, seolah ia mengikuti jalur yang sudah ditentukan sejak lama. Tanpa ragu, tanpa tanya. Saat ia berdiri tepat di tepi retakan, udara dingin naik dari bawah, menyentuh wajahnya seperti napas dari tempat yang tidak seharusnya terbuka. Ia menunduk. Gelap. Namun di dalam gelap itu ada gerakan, seperti sesuatu yang menunggu. Tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh. Tubuhnya jatuh, namun tidak terasa cepat. Lebih seperti melayang turun, perlahan, seperti daun kering yang kehilangan arah. Sekelilingnya berubah. Tidak ada lagi rumah, tidak ada dinding. Hanya ruang luas tanpa batas, dipenuhi tanah hitam yang lembab. Bau yang menyengat memenuhi udara, seperti campuran antara hujan dan pembusukan. Wiryo mendarat tanpa suara. Kakinya menyentuh permukaan yang lunak, seperti lumpur yang menyimpan sesuatu di dalamnya. Di kejauhan, berdiri banyak sosok, diam, menghadap ke arahnya, seperti penonton yang sudah lama menunggu pertunjukan dimulai. "Aku? Di mana?" bisiknya. "Di tempat perjanjian dimulai," jawab suara itu. Kini lebih jelas, lebih dekat. Wiryo menoleh. Di sampingnya berdiri sosok yang sama dari dalam dirinya. Wujudnya samar, seperti bayangan yang memiliki bentuk sendiri. Wajahnya mirip, namun tidak sepenuhnya. Perjanjian? Perjanjian? Ulang Wiryo. Sosok itu mengangguk pelan. "Kau lupa." Seperti biasanya, tanah di bawah mereka bergerak, membuka perlahan, seperti mulut yang menganga. Dari dalamnya muncul sesuatu. Sebuah peti tua, tertutup rapat. Permukaannya dipenuhi simbol yang tergores kasar, seperti ditulis
dengan rasa sakit. Jantung Wiryo berdetak cepat. Ia mengenali benda itu. Ini tidak mungkin. Suaranya melemah. Sosok di sampingnya tersenyum. Semua berawal dari sini. Peti itu terbuka tanpa disentuh. Di dalamnya bukan benda, melainkan kegelapan. Pekat, bergerak seperti cairan hidup. Dan dari dalam kegelapan itu muncul suara banyak berbisik bersamaan. Kau yang memanggil, kau yang membuka, kau yang menyetujui. Wiryo mundur satu langkah, namun tanah di belakangnya mengeras. Tidak memberi ruang. Aku hanya menjalankan ritual, katanya. Panik, sosok itu menatapnya. Dalam ritual itu, perjanjian. Tiba-tiba, bayangan muncul di udara. Seperti potongan ingatan yang dipaksa kembali. Wiryo melihat dirinya sendiri lebih muda. Duduk di depan peti itu. Di sekelilingnya, asap mengepul. Tangannya menggambar simbol. Bibirnya mengucap sesuatu yang kini terasa asing. Di depannya, seseorang berlutut. Seorang klien. Wajah penuh dendam. Berikan aku kekuatan, kata pria itu dalam bayangan. Dan Wiryo mengangguk. Saat itu, peti terbuka dan sesuatu keluar. Bukan sekadar energi, melainkan entitas yang kini berdiri di sampingnya. Aku tidak pernah menyetujui ini, bisik Wiryo. Sosok itu tertawa pelan. Kau menandatangani tanpa membaca. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergerak. Sosok-sosok di kejauhan mulai mendekat. Langkah mereka serempak, pelan. Namun pasti seperti gelombang yang tidak bisa dihentikan. Kami semua bagian dari perjanjian itu. Suara mereka bergema. Wiryo menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah itu, korban, klien, semua bersatu dalam satu lingkaran. Dan kini mengepungnya. Apa yang kalian inginkan? Suaranya hampir hilang. Hening. Lalu jawaban itu datang. Bersamaan. Keseimbangan. Tanah di bawah kaki Wiryo mulai tenggelam. Perlahan menariknya masuk. Sosok di sampingnya tetap diam. Menonton. Perjanjian harus diselesaikan. Katanya, tenang. Wiryo meronta. Namun, tidak ada yang bisa digenggam. Karena semua sudah terjadi sejak awal. Dan kini, ia akhirnya mengerti bahwa yang selama ini ia lakukan bukan sekadar ritual, melainkan membuka pintu untuk sesuatu yang tidak pernah berniat pergi. Tanah hitam terus menelan tubuh Wiryo. Perlahan, seperti waktu yang tak pernah tergesa, namun pasti sampai. Dingin merambat dari kaki menuju dada, lalu ke kepala. Rasa itu bukan sekadar beku, melainkan kosong seperti bagian dirinya dicabut. Satu persatu, ia mencoba meraih sesuatu. Namun tidak ada yang bisa digenggam. Semua licin, semua lepas. Di sekelilingnya sosok-sosok itu berdiri diam. Tidak lagi mendekat, tidak juga mundur. Seperti saksi yang tidak berpihak. Hanya menunggu akhir yang sudah lama tertulis. Berhenti, suara Wiryo pecah. Namun, kata itu terdengar lemah. Seperti daun jatuh di tengah badai. Sosok di sampingnya menatap tanpa ekspresi. Tidak ada yang dihentikan, hanya diselesaikan, ucapnya pelan. Tubuh Wiryo kini hampir tenggelam sepenuhnya. Hanya wajahnya yang masih terlihat. Napasnya pendek, matanya bergetar. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. Aku bisa memperbaiki, bisiknya. Namun, kalimat itu tidak lagi memiliki arti. Seperti janji yang terlambat, tanah tiba-tiba berhenti bergerak, hening. Semua menjadi diam, seperti dunia menahan napas untuk 1 detik terakhir. Lalu gelap. Bukan gelap biasa. Ini lebih dalam, lebih pekat, seperti berada di dalam sesuatu, bukan sekadar dikelilingi. Wiryo mencoba membuka mata, namun tidak ada perbedaan. Semua sama. Kosong ini. Akhir, suaranya hilang arah. Tidak ada jawaban. Namun, perlahan, sesuatu muncul, cahaya kecil, jauh.
seperti titik di ujung lorong panjang. Wiryo menatapnya. Ada rasa aneh. Bukan takut, melainkan harapan. Ia bergerak ke arah itu, tidak berjalan. Lebih seperti tertarik, semakin dekat. Cahaya itu semakin jelas, membentuk ruangan. Dan di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Dirinya sendiri duduk bersila di depan lilin kecil, seperti malam pertama, seperti awal. Semua ini, Wiryo mendekat. Langkahnya ringan, seperti tidak memiliki beban saat ia berdiri di belakang sosok itu. Ia melihat wajahnya lebih muda, lebih hidup. Belum tersentuh semua yang terjadi setelahnya. Aku, bisiknya. Sosok itu tidak menjawab, hanya diam, melanjutkan ritual. Asap kemenyan naik perlahan, melingkar seperti ular yang menari. Suara mantra terdengar. Sama, persis. Wiryo mundur satu langkah. Pikirannya mulai menyatu. Seperti potongan yang akhirnya menemukan tempatnya. Ini bukan akhir, ucapnya pelan. Suara lain menjawab. Lebih tenang, lebih dalam. Ini awal yang berulang. Seketika, semuanya terasa jelas. Semua teror, semua arwah, semua rasa. Bukan sekadar balasan, melainkan siklus, lingkaran. Tanpa ujung, Wiryo menatap sosok dirinya yang sedang melakukan ritual itu. Ia ingin menghentikan, ingin berteriak, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Seperti penonton dalam kisahnya sendiri, aku harus menghentikan ini, katanya putus asa. Namun suara itu kembali. Kau sudah mencoba berkali-kali. Tiba-tiba, sosok muda itu berhenti. Perlahan menoleh, menatap langsung ke arah Wiryo. Matanya kosong. Namun, di dalamnya ada sesuatu yang dikenal, kesadaran. Aku sudah pernah melihat ini, ucap sosok itu. Napas Wiryo terhenti. Tidak, jangan, lanjutkan, katanya cepat. Namun sosok itu tersenyum, tipis. Sama seperti senyum yang pernah ia lihat sebelumnya. Semua ada harga, ucapnya pelan. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam ruang, sunyi, berat, dalam, dan tak bisa dihindari. Wiryo mundur, namun ruangan mulai retak. Cahaya pecah, seperti kaca, suara bergema, keras, menusuk, segalanya runtuh. Dan dalam sekejap ia kembali duduk, bersila, di depan lilin kecil. Di rumahnya, di malam yang sama, napasnya teratur. Tangannya memegang benda, ritual. Semua terasa normal. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ada satu hal berbeda. Di sudut matanya, ia melihat bayangan. Berdiri, diam, menunggu. Wiryo menoleh perlahan. Dan saat itu ia sadar. Ia tidak pernah keluar, tidak pernah selesai, karena setiap akhir hanya membawa dirinya kembali ke awal. Seperti lingkaran yang menutup dirinya sendiri. Dan di dalam lingkaran itu, ia terjebak selamanya.